Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Bapak Ibu, alhamdulillah sehat ya Bapak Ibu. Ini kita hari ini berkumpul semacam ya diskusi, bincang-bincang ini aja ya Bapak Ibu terkait bahwa kita sadari bahwa kita ini sudah memasuki periode akhir tahun anggaran 2022 dan sebentar lagi kita masuk anggaran 2023 yang merupakan tahun periode akhir daripada pelaksanaan rencana strategi perangkat daerah kita ya di 2029-2023. Otomatis kita akan menyusun di 2003 itu adalah Rensa untuk periode 2024-2028. Satu sisi juga kita melihat adanya isu nasional, hampir semua kementerian lembaga itu pro UKM. Nah, kita sebagai PTD pelaksana teknis Disperindak punya benang merah terhadap bagaimana pembinaan terhadap UKM dari segi mutu produk. Satu sisi lagi Bapak Ibu ada isu lokal daerah bahwa Kalimantan Timur itu akan menjadi ibu kota negara. Nah, semua yang ini adalah merupakan hambatan, ancaman juga tantangan ke depan buat kita. Oleh karena itu bagaimana kita mampu untuk memanfaatkan sumber daya manusia dan juga sumber-sumber daya yang lainnya untuk mencapai tujuan organisasi kita, yaitu untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan atau stakeholder kita. Bagaimana untuk memberikan kepuasan? Tentunya kita harus memerlukan adanya adalah inovasi terhadap pelayanan publik. Nah, pelayanan publik bagaimana sih yang kita harapkan adalah pelayanan publik yang berorientasi kepada kebutuhan pelanggan kita. Itu menjadi fokus kita. Nah, oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan atau perbaikan mutu secara berkelanjutan. Nah, terkait ini Bapak Ibu kita coba diskusi dengan ke arah mana ke depan kita untuk pengembangan layanan maupun peningkatan layanan di PTD BPSMB. Untuk ini saya langsung silakan teman-teman kita diskusi ringan saja. Ada masukan silakan. Saya Bu. Oh iya silakan Pak. Dari arahan Bu Kepala PTD bahwasanya kita perlu UKM untuk melakukan pelayanan. Pelayanan trendnya ada dari 3 pelayanan bahwasanya memang sebagian sudah kita bisa layani, tapi sebagian belum. Yang belum ini makanya perlu penataan ke depan agar dipersiapkan untuk anggaran memenuhi permintaan pelanggan atau customer atau masyarakat sehingga bisa terpenuhi antara lain yaitu prasarana lab, kemudian SDM dan pelatihan-pelatihan. Mungkin itu bisa disampaikan. Iya, terima kasih Pak. Berarti kita dapat petik bahwa dari pelayanan ada perlu upaya peningkatan SDM, termasuk juga adalah perhatian akan sarana-prasarana pendukung untuk memenuhi permintaan pelayanan konsumen kita atau pelanggan. Itu mungkin lanjut ada yang lain bisa kasih masukan. Silakan Pak Rasidi. Terima kasih Bu Najli. Sesuai dengan arahan Ibu tadi yaitu memelihara mutu secara berkelanjutan pada OPTD BPSMB kita. Ini sesuai dengan tugas fungsi dari PJPK yaitu memelihara jaminan mutu daripada lab pengujian, lab kalibrasi di tempat kita. Ada beberapa yang kita lakukan sesuai dengan SNI ISO EC 17025-2017 yaitu bahwa kita ini kan dilaksanakan audit internal. Nah, maka kita harus mempersiapkannya itu ada audit internal, kemudian ada pinjauan dokumen dan juga tentunya ada kegiatan uji profesiensi dan uji banding untuk memenuhi jaminan mutu daripada SNI ISO EC 17025-2017. Cuma untuk dalam pengembangan kami hanya mengingatkan dengan kita semua yaitu kita tentunya harus mengembangkan juga SDM kita, peralatan kita dan juga kompetensi daripada SDM kita. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Pak Rasidi. Artinya kurang lebih ya yang harus kita jadi perhatian itu ke depan untuk melakukan penjaminan mutu berkelanjutan itu juga harus peningkatan SDM, kompetensi SDM juga adalah salah satu
Silakan, mungkin ada yang lain sebelum kita bahas. Silakan. Saya Bu, mengingat dari isu yang ada Bu, terkait pertama tentang UKM, masalah kebijakan pro UKM, di mana kami dari organisasi P3MB sudah melakukan untuk rancangan di mana tahun depan, tahun 2023, kita akan melakukan konsolidasi terhadap pengrajin-pengrajin khususnya di daerah Kalimantan Timur. Jadi itu suatu kebanggaan buat kita untuk menghadapi dan kebijakan pro UKM untuk nasional. Dan yang kedua, kita sebagai lab kalibrasi dan lab pengujian, yang pertama dibutuhkan sinergi antara lab uji dan lembaga sertifikasi terkait masalah pendukung untuk UKM. Pertama kita nih Bu, adalah Amplang, di mana BPSMB sudah memiliki personal terkait masalah laboratorium mikrobiologi, di mana sudah ada sarjana untuk sarjana biologi yang perlu nanti diperhatikan untuk penambahan personil kepada laboratorium mikrobiologi, dan juga untuk fasilitas dan peralatan yang ada beberapa yang perlu dicatat untuk pemenuhan laboratorium mikrobiologi. Untuk yang terakhir Bu, masalah isu mengenai Kaltim sebagai ibu kota negara, kita sebagai laboratorium kalibrasi melihat sebuah peluang, di mana dari data yang kami peroleh sebanyak 23% itu dari sektor kesehatan. Ini menjadikan peluang buat kita selama kurang lebih 2 tahun lagi Bu, 2024, di mana IKN akan berpindah ke Kaltim. Kita sebagai BPSMB harus sudah memikirkan bahwa kita bisa untuk mengkalibrasi bagian kesehatan, dan itu diakui oleh Komite Akreditasi Nasional. Mungkin itu aja Bu dari saya. Terima kasih Mas Abram. Lanjut saja, mungkin ada yang lain. Ya, Pak Nadina. Saya mau menyinggung sedikit masalah peningkatan pelayanan Bu, yang terkait kita sebagai laboratorium pengujian dan kalibrasi ini. Kita sebagai laboratorium itu diperlukan adanya sistem informasi laboratorium, baik untuk internal maupun terutama yang bisa diakses oleh publik atau pelanggan. Dan ini juga sering menjadi isu internal juga bagi kita Bu, bahwa pelanggan sering mempertanyakan proses pengujian atau kalibrasi dari baik sampel atau peralatan yang mereka antar ke sini. Jadi mereka sering bertanya-tanya, alat kami itu sudah sampai mana ya prosesnya. Nah, itu diperlukan adanya sistem informasi, jadi di mana pelanggan itu bisa melakukan tracking proses pengujian atau kalibrasi mereka. Jadi mereka bisa tahu proses pengujian dan kalibrasi mereka itu sudah sampai mana. Ini mirip seperti tracking pada JNE atau JNT seperti itu Bu. Jadi itu sih yang diperlukan ke depannya. Itu aja dari saya Bu. Terima kasih Mas Radinal. Ini arahnya ke inovasi terhadap sistem informasi laboratorium kita. Selanjutnya masih ada. Ya, saya akan menambahkan sedikit saja. Mungkin di sini sebagai Subak TU saya akan menyimpulkan saja hari ini apa yang kita rapatkan. Jadi saya akan mencoba yang pertama adalah kita mencoba memetakan kebutuhan peningkatan SDM. Nah, itu kan dilakukan melalui uji kompetensi yang bisa diikuti oleh semua personil melalui BIMTEK yang ada untuk mempertahankan akreditasi yang ada. Nah, yang kedua saya mencoba untuk melakukan perencanaan penganggaran untuk meningkatkan sarana dan prasarana laboratorium kalibrasi dan sertifikasi seefektif dan seefisien mungkin yang pro UKM. Dan yang terakhir adalah kita akan melakukan perencanaan penganggaran yang menunjang kegiatan UPTD BPSMB untuk nanti pengembangan ruang lingkup. Itu saja Bu, saya pikir. Ya, terima kasih Bu Rina. Alhamdulillah Bapak Ibu, dari apa kita diskusikan bersama tadi, kita bisa artinya sudah Ibu nangkap bahwa kita sudah punya persamaan pemahaman bahwa kita ke depan itu mau apa sih. Kita sudah kayaknya sudah bisa berpikir bahwa mana ke depan dengan beberapa tadi masukan yang sampaikan. Kalau bisa kita simpulkan bersama adalah memang rata-rata pertama adalah bagaimana ke depan kita adalah peningkatan kapasitas kompetensi SDM kita untuk menghadapi isu keluar untuk penambahan ruang lingkup, untuk kemudian penjaminan mutu berkelanjutan, juga tadi kita harus pro UKM dan menghadapi isu IKN, atau itu akan berpengaruh terhadap kompetensi SDM. Nah,
inovasi-inovasi yang kita lakukan tentunya harus butuhkan kapasitas SDM yang berkompeten. Nah, Bu Dina sudah berupaya sebagai Kasub BTU juga di dalam hal ini sebagai manajer administrasi akan membuat peta kebutuhan peningkatan kompetensi SDM melalui diklat, ya, bintek maupun seminar dan lain-lain. Juga tentunya dukungan lain adalah peningkatan sarana dan prasarana. Nah, terakhir adalah apa yang kita diskusikan ini mungkin nanti kita akan tindak lanjuti dengan rapat-rapat lebih fokus ya Pak. Yang penting kita sudah dapat poin-poinnya. Bagaimana kita sudah berpikir ke depan apa dan apa solusinya dan bagaimana cara mengantisipasinya. Sekira itu yang bisa kita diskusikan hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kesadaran bersama Bapak Ibu. Dengan mengucapkan hamdalillah, alhamdulillahirobbilalamin. Diskusi kita akhiri di sini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.